Calon mertua menyiramku dengan air kotor sesaat sebelum akad nikah dimulai karena aku cuma bekerja sebagai asisten rumah tangga. Setelahnya aku buka identitasku sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, serta penuh dalam kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Sejak kecil aku sudah terbiasa dengan hidup sederhana. Pagi-pagi aku berlari ke dapur, menyalakan kompor, dan menanak nasi untuk keluarga majikanku. Sudah bertahun-tahun aku bekerja sebagai asisten rumah tangga, hingga aku hafal betul setiap sudut rumah itu, bau khas sabun pel lantai, bahkan letak tiap perabotan yang harus selalu rapi di tempatnya. Kehidupanku sederhana, penuh rutinitas yang sama setiap hari. Namun, di sela-sela kesibukan itu, diam-diam aku sering melamun tentang masa depan, tentang apakah ada seseorang yang bisa menerima diriku apa adanya, bukan melihatku hanya sebagai pembantu rumah tangga. Tak pernah terlintas dalam pikiranku bahwa dua-dua itu akan terjawab lewat seorang pria bernama Andi. Pertemuan kami sederhana, tanpa skenario manis ala sinetron. Ia anak tetangga dari majikanku, sering mampir ketika ada urusan dengan ayahnya yang bekerja sebagai tukang kayu. Pertama kali melihatnya, aku hanya menunduk sopan, tidak berani menatap terlalu lama. Tapi lambat laun, aku mulai mengenali caranya berbicara, sikapnya yang selalu hati-hati, dan tatapan matanya yang teduh. Ada sesuatu yang berbeda darinya, sesuatu yang membuatku merasa dihargai. Beberapa bulan setelahnya, perasaan itu semakin nyata. Andi mulai berani menyapa, menanyakan kabar, bahkan sesekali membantu membawakan barang belanjaan majikanku ketika aku kewalahan. Aku tak pernah berani menafsirkan lebih jauh, karena aku tahu posisiku, hanya seorang asisten rumah tangga. Tapi ternyata, diam-diam, ia menyimpan niat yang lebih besar. Hari itu, rumah majikanku terasa lebih hidup dari biasanya. Kursi tamu ditata rapi, taplak meja diganti dengan yang baru, bahkan aroma wangi bunga melati memenuhi ruang tamu. Aku tak mengerti, sampai kemudian aku tahu bahwa Andi akan datang bersama keluarganya. Aku berusaha menahan gugup, tanganku bahkan bergetar saat menuangkan teh ke cangkir. Ketika pintu dibuka, Andi masuk bersama ayah dan ibunya. Wajahnya terlihat kaku, tapi aku bisa melihat jelas senyum tipis yang berusaha ia pertahankan. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana kain hitam, bukan pakaian mewah, namun tampak begitu pantas baginya. Ibunya membawa nampan kecil berisi kue basah, sementara ayahnya menenteng map berisi dokumen. Aku duduk bersila di hadapan mereka. Jantungku berdegup tak karuan. Bagiku, ini pertama kalinya ada seorang lelaki yang datang bukan hanya untuk menyapa, tapi untuk menyatakan niat serius. Andi menatapku dalam-dalam sebelum akhirnya membuka suara. Suaranya serak, mungkin karena gugup, namun penuh ketulusan. Aku mungkin bukan orang kaya, bahkan pekerjaanku masih serabutan. Tapi aku ingin membangun rumah tangga sederhana bersama kamu. Aku ingin menjadikanmu teman hidup, bukan hanya untuk hari ini, tapi sampai nanti. Aku terdiam. Kata-katanya sederhana, tanpa hiasan puitis, tapi terasa menghujam. Bukankah itu yang selalu kucari? Lelaki yang tidak menjanjikan istana, tapi berjanji untuk setia. Ibunya tersenyum hangat, menambahkan dengan suara lembut, "Nak, kami datang ke sini dengan niat baik. Kami tahu pekerjaanmu sekarang, dan bagi kami itu bukan halangan. Yang penting adalah budi pekertimu. Kami melihat kesungguhanmu, dan kami berharap kamu mau menerima Andi sebagai pendamping hidupmu." Air mataku nyaris jatuh. Aku tidak pernah membayangkan akan ada orang tua yang menerima aku dengan begitu hangat, apalagi tahu jelas bahwa aku hanyalah seorang pembantu rumah tangga. Tanganku bergetar ketika Andi membuka sebuah kotak kecil, menampilkan cincin emas tipis yang sederhana. Bukan perhiasan mahal, tapi aku melihat betapa besar perjuangan yang mungkin ia lakukan untuk bisa membelinya. Dengan suara yang nyaris bergetar, ia berkata, "Maukah kamu menjadi istriku?" Aku menunduk, menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk pelan.
Ya, aku menerima lamaranmu. Sorak bahagia terdengar dari ruang tamu itu. Ibunya segera meraih tanganku, menggenggam erat, dan menepuknya lembut. Mulai hari ini, anggaplah kami keluargamu juga, ucapnya. Ayah Andi pun mengangguk, meski wajahnya lebih kaku dibanding istrinya. Aku menatap cincin di jariku. Bukan karena nilainya, melainkan karena maknanya. Cincin itu adalah tanda bahwa aku tidak lagi sendiri. Ada seseorang yang memilihku, bukan karena status, bukan karena harta, tapi karena aku. Namun di balik senyum dan tawa sore itu, ada sesuatu yang samar berbisik di telingaku. Seperti bayangan gelap yang mengintip dari celah pintu, ada rasa ragu yang tiba-tiba menyusup ke dalam hati. Bisikan kecil itu berkata, apakah semua ini benar-benar tulus? Atau hanya sementara? Tapi aku menepisnya. Aku tidak ingin merusak kebahagiaan yang baru saja datang. Aku percaya cinta bisa mengalahkan segalanya. Aku percaya keluarga yang menyambutku dengan hangat itu akan terus demikian. Sore itu, aku pulang dengan hati yang penuh harapan. Aku tersenyum sepanjang jalan, meski ada rasa cemas yang tak mau benar-benar hilang. Dan di dalam hati kecilku, aku berdoa, semoga lamaran ini benar-benar menjadi awal kebahagiaan, bukan awal luka. Hari-hari menjelang akad pernikahan adalah masa yang tak pernah kuperkirakan akan sesibuk itu. Bagi sebagian orang, mungkin persiapan pernikahan adalah momen indah yang penuh tawa. Tetapi bagiku, ia lebih mirip ujian kesabaran yang diam-diam mengikis hatiku sedikit demi sedikit. Rumah calon mertuaku selalu ramai didatangi tetangga dan sanak saudara yang menawarkan bantuan. Dari pagi hingga larut malam, suara tawa, obrolan, dan derap langkah tak pernah berhenti. Di ruang depan, ibu-ibu sibuk menggulung daun pisang untuk membuat lontong, sementara para bapak menata kursi dan mendirikan tenda. Di dapur, aku hampir selalu menjadi orang yang paling sibuk, menyapu, mengupas bawang, mencuci piring, bahkan sesekali memasak ketika yang lain sudah kelelahan. Aku tidak keberatan. Sejak awal aku terbiasa bekerja. Justru aku merasa bahagia bisa ikut membantu, seolah membuktikan bahwa aku bukan calon menantu yang hanya duduk manis menunggu semuanya selesai. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa diandalkan. Namun, dari semua wajah ramah yang menyapaku, ada satu sorot mata yang membuatku gelisah. Calon ibu mertuaku, Bu Ratna. Di awal, ia tampak ramah. Senyumnya manis, bahkan sempat menepuk bahuku dengan lembut ketika aku menerima lamaran Andi. Tapi kini, semakin dekat hari akad, sikapnya mulai terasa berbeda. Ada nada sinis yang tersembunyi dalam kalimat-kalimatnya. Ada sorot merendahkan setiap kali matanya menatapku. Pernah suatu sore, ketika aku sedang mencuci piring di dapur, Bu Ratna berdiri di pintu, tangannya menyilang di dada. Cepat juga kamu kalau urusan kerja, katanya, nadanya ringan tapi tajam. Pantas saja majikanmu betah sama kamu. Yah, memang sudah kerjaanmu kan. Dari dulu sampai sekarang ya begitu-begitu saja. Semoga nanti Andi nggak ikut-ikutan jadi babu. Aku terdiam, tanganku berhenti mengusap piring. Ingin rasanya aku menoleh dan membalas, tapi lidahku keluh. Kata-katanya menusuk, tapi aku menelan bulat-bulat demi menjaga suasana. Aku tersenyum tipis, berusaha menanggapinya dengan sabar. Saya ikhlas, Bu. Asal semua lancar, saya senang bisa membantu. Bu Ratna hanya mendengus, lalu berbalik meninggalkan dapur dengan langkah yang terasa berat di telingaku. Aku menarik napas panjang. Untuk sesaat, hatiku ingin goyah. Tapi setiap kali aku melihat Andi, semua keluh itu lenyap. Ia selalu tersenyum hangat, memeluk bahuku ketika kami sempat berdua, dan berkata, terima kasih sudah mau repot-repot. Kamu nggak harus kerja sebanyak ini, tapi aku tahu kamu tulus. Kata-katanya menjadi obat dari segala luka yang diam-diam mulai ditorehkan oleh ibunya. Malam-malam menjelang akad pun menjadi panjang. Aku tidur di rumah calon mertuaku agar bisa lebih banyak membantu. Di kamar kecil di bagian belakang rumah, aku sering duduk sendiri, menatap langit-langit sambil merenung. Aku merasa seperti tamu yang diterima setengah hati, disambut oleh Andi dengan cinta,
tapi dipandang rendah oleh ibunya yang seperti tak rela anak lelakinya menikahi seseorang sepertiku. Meski begitu, aku terus berusaha tegar. Aku ikut memotong sayur ketika ibu-ibu tetangga berkumpul, ikut melipat kain hiasan pelaminan, bahkan sesekali diminta mengantar undangan ke tetangga sekitar. Semua kulakukan dengan senyum, meski kadang kudengar bisik-bisik lirih yang membuat hatiku perih. Kasihannya Andi, nikah sama pembantu. Ya ampun, Bu Ratna tega banget. Anak semanis itu kok dikasih jodoh begitu? Katanya jodoh nggak kemana, tapi masa ia begini nasibnya? Bisikan itu menusuk, tapi aku berusaha menahannya. Aku menunduk, tersenyum, seolah tak mendengar. Padahal dalam hati, aku menangis. Sampai pada suatu malam, ketika aku selesai mengepel lantai ruang tamu, Bu Ratna tiba-tiba datang. Ia menatapku lama, lalu berkata dengan dingin, "Dengar ya, aku terima kamu menikah sama Andi bukan karena aku rela, tapi karena Andi ngotot. Kamu jangan salah sangka, aku tidak pernah benar-benar menganggap kamu setara. Ingat itu baik-baik." Aku tercekat. Kata-kata itu bagai cambuk yang menghantam wajahku. Ingin rasanya aku berteriak, ingin rasanya aku melawan, tapi suaraku terkunci di tenggorokan. Setelah ia pergi, aku terduduk di lantai yang masih basah. Air mataku jatuh bercampur dengan lantai yang baru saja kuelap. Aku merasa kecil, rapuh, tak berdaya. Tapi di dalam hati kecilku, aku berbisik pada diriku sendiri, aku harus kuat. Aku tidak boleh menyerah. Aku datang ke sini bukan untuk mencari ridha manusia, tapi untuk membangun rumah tangga dengan lelaki yang kucintai. Hari-hari menjelang akad semakin padat, dan aku tahu, semakin dekat pula ujian yang harus kuhadapi. Seiring waktu, aku mulai menyadari bahwa sinisnya sikap Bu Ratna tidak berhenti sampai di situ. Sikap dinginnya perlahan menular pada anak-anaknya yang lain, terutama Sinta, adik perempuan Andi. Awalnya, Sinta terlihat ramah. Ia menyapaku dengan senyum tipis dan terkadang menawariku duduk ketika aku terlalu sibuk membantu di dapur. Tapi, semakin dekat hari akad, semakin jelas perubahan sikapnya. Senyumnya mulai terasa hambar. Ucapannya semakin sering menyenggol perasaanku. Suatu siang, ketika aku sedang membantu menjemur kain seragam panitia acara, kudengar suara lirih dari balik jendela ruang tamu. Suara itu milik Sinta, yang sedang berbincang dengan ibunya. "Bu," katanya dengan nada kesal, "aku beneran gak habis pikir. Masa iya sih Kak Andi, yang ganteng, baik, bisa dapat banyak perempuan, malah pilih calon istri kayak gitu? Pekerjaannya aja cuma jadi pembantu. Nanti kalau diajak kumpul keluarga besar, gak malu apa?" Ada jeda sejenak sebelum Bu Ratna menjawab, suaranya rendah namun syarat dengan racun. "Kamu kira aku rela, Sin? Tidak. Aku sudah bilang ke Andi berkali-kali, dia pantas dapat yang lebih dari itu. Tapi anak itu keras kepala. Katanya, perempuan ini tulus, perempuan ini baik. Ya sudahlah, aku biarkan. Nanti kalau sudah menikah, Andi sendiri yang akan tahu rasanya." Aku berhenti menjemur kain. Tanganku gemetar memegang tali jemuran, dadaku terasa sesak. Aku ingin menutup telinga, tapi kata-kata itu sudah lebih dulu menusuk hatiku. Aku mundur pelan-pelan, mencoba menjauh agar tidak mendengar lebih banyak. Tapi langkahku malah terasa berat, seolah kakiku tertahan oleh kenyataan yang menyesakkan. Aku tidak diinginkan. Aku diterima hanya karena terpaksa, bukan karena benar-benar diakui. Malamnya, ketika semua orang sudah tidur, aku duduk sendirian di sudut kamar kecilku. Gelap malam seakan jadi saksi bisu air mataku. Aku menatap cincin di jariku, mencoba mencari kekuatan dari kilau sederhana itu. Andi memilihku karena cinta. Itu yang harus kupegang. Bukan restu murni dari keluarganya. Namun, bisikan-bisikan itu tidak berhenti. Keesokan harinya, saat aku sedang menyapu halaman, aku mendengar Sinta bergosip dengan salah satu tetangga muda yang datang membantu. Kalau menurut aku sih, Kak Andi bisa banget dapat calon istri yang kerja di kantor. Atau minimal yang sepadan lah. Ini malah dapatnya pembantu. Nggak level banget.
kan? Aku menunduk lebih dalam, menyapu lebih keras, seakan tidak mendengar. Tapi hatiku tergores. Rasanya seperti dicabik-cabik. Sore harinya, ketika aku kembali ke dapur, Bu Ratna menyuruhku memotong sayuran untuk acara nanti. "Kamu hati-hati motongnya," katanya sambil menatapku dari ujung rambut hingga kaki. "Jangan sampai jari kamu yang kena. Kalau sampai berdarah, nanti malah bikin kotor makanan. Tahu diri aja, kamu tuh sekarang calon manten. Jangan sampai bikin malu." Nada bicaranya penuh sindiran, seolah aku hanyalah beban yang harus selalu diawasi. Aku menggigit bibir, menahan diri agar tidak menangis di depannya. "Iya, Bu. Saya akan hati-hati," jawabku pelan. Dalam hati, aku menjerit. Aku ingin sekali mengatakan bahwa aku tidak seperti yang mereka pikirkan. Aku punya harga diri, aku punya mimpi, aku punya kehidupan di luar pekerjaan ini. Tapi bibirku terkunci. Aku memilih diam, berharap waktu dan kesungguhanku bisa membuktikan semuanya. Malam itu, Andi datang menemuiku di dapur. Ia menatapku dengan mata cemas. "Kamu capek banget, ya? Maaf kalau kamu terlalu banyak kerja. Harusnya mereka nggak nyuruh kamu begini." Aku tersenyum hambar, mencoba menyembunyikan luka yang barusan kuterima. "Tidak apa-apa, Andi. Aku ikhlas. Aku ingin semuanya berjalan lancar." Andi menggenggam tanganku erat, seakan ingin menegaskan bahwa aku tidak sendiri. "Aku janji, apapun yang terjadi, aku akan selalu ada buat kamu." Kalimat itu menjadi satu-satunya penghibur di tengah luka-luka kecil yang setiap hari ditorehkan oleh mertua dan iparku. Aku hanya bisa berharap, suatu hari nanti mereka benar-benar melihat siapa aku, bukan hanya pekerjaanku. Namun jauh di lubuk hati, aku mulai merasa bahwa badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. Malam itu, aku masih terjaga di kamar kecil belakang rumah. Lampu bohlam redup menggantung di atas kepala. Cahayanya berayun pelan ditiup angin. Suara riuh dari ruang tamu sudah lama mereda. Hanya sesekali terdengar batuk kecil ayah Andi atau pintu yang berderit. Aku mengusap cincin tipis di jariku, mencoba meyakinkan diri bahwa aku kuat. Namun bayangan kata-kata yang kudengar siang tadi masih menghantui. Suara Sinta dan Bu Ratna, juga bisik-bisik tetangga, terus berputar di telingaku. "Pembantu." Kata itu terdengar seperti cap yang menempel di keningku. Tak peduli seberapa besar aku berusaha, tetap saja aku dianggap rendah. Aku menarik napas panjang, berusaha mengusir gundah. Namun semakin aku mencoba, semakin hatiku terasa rapuh. Yang lebih membuatku gelisah adalah keraguan yang mulai kulihat di mata Andi sendiri. Beberapa hari terakhir, ia terlihat berbeda. Ada kerut samar di dahinya setiap kali mendengar komentar keluarganya. Aku melihatnya terdiam lama, seolah pikirannya bercabang. Saat aku duduk di sebelahnya, ia tetap menggenggam tanganku, tapi genggaman itu tidak lagi sekuat biasanya. Pagi itu, ketika aku sedang menata kursi di halaman, kudengar Andi berbicara dengan ibunya di ruang tamu. Suaranya rendah, seperti berusaha menjaga agar tidak terdengar orang lain. "Bu, tolong jangan kasar sama dia. Aku sudah memilih, aku yakin sama dia." Jawaban Bu Ratna terdengar tegas, menusuk dari balik pintu. "Yakin? Kamu itu anak pertama. Kamu laki-laki yang seharusnya bisa membanggakan keluarga. Bagaimana caranya kamu membanggakan kami kalau istrimu nanti malah bikin malu?" "Andi, dengarkan ibu. Cinta itu tidak cukup untuk bertahan. Apa kamu mau menyesal seumur hidup?" Aku berdiri kaku di luar pintu. Napasku tercekat. Ada bagian dalam diriku yang ingin masuk dan membela diri, mengatakan bahwa aku bisa membuat Andi bahagia, bahwa aku tidak seburuk yang mereka pikirkan. Tapi aku memilih diam. Aku tidak ingin memperkeruh suasana. Ketika Andi keluar, ia menemukan aku sudah sibuk menata kursi seakan tidak mendengar apapun. Ia menghampiri, menatapku lama. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. Aku memaksakan senyum. "Iya, aku hanya sedikit lelah. Tapi aku tahu,
Ia bisa membaca mataku. Ia tahu aku mendengar percakapannya. Dan di sanalah aku melihat keraguan yang paling tidak ingin kulihat. Matanya tidak lagi penuh keyakinan. Ada ragu yang bersembunyi di balik tatapan itu. Sejak saat itu, aku mulai takut. Takut kalau cinta ini tidak cukup kuat. Takut kalau semua pengorbananku akan runtuh di pelaminan nanti. Malam-malamku semakin gelisah. Aku memikirkan banyak hal, bahkan kemungkinan terburuk. Bagaimana jika Andi berubah pikiran? Bagaimana jika ia memilih keluarganya, bukan aku? Aku berusaha meyakinkan diri, memeluk doa-doa panjang di atas sajadah. Aku mohon kepada Tuhan agar cinta ini dijaga, agar hatiku dikuatkan. Tapi tetap saja, bisikan keraguan itu terus menghantui. Apakah aku benar-benar pantas? Andi masih bersamaku, tapi aku tahu ia sedang berperang dengan pikirannya sendiri. Setiap kali ia menatapku lama, aku merasa seperti ditimbang-timbang, seolah ia masih mencari alasan untuk tetap bertahan. Hatiku mulai tergores, luka-luka kecil yang tak terlihat. Dan aku sadar, luka itu bukan hanya datang dari ibu mertua atau ipar. Luka itu juga datang dari keraguan orang yang paling kucinta. Aku bertanya dalam hati, jika ia sendiri tidak yakin, apa gunanya semua ini? Dan untuk pertama kalinya sejak menerima lamaran itu, aku mulai ragu apakah cinta kami benar-benar akan selamat sampai ke pelaminan. Sehari menjelang akad, rumah keluarga Bu Ratna berubah menjadi lautan kesibukan. Sejak subuh, orang-orang sudah berdatangan. Ada yang membawa kursi, ada yang menurunkan tenda besar. Ada pula tetangga yang datang dengan senyum sambil menenteng nampan berisi kue tradisional untuk suguhan besok. Dari luar, suasananya tampak bahagia, riuh rendah, seperti pesta rakyat kecil yang meriah. Namun, di balik keriuhan itu, dadaku sesak oleh rasa asing yang tak bisa kujelaskan. Aku melangkah cepat ke dapur, membantu para ibu-ibu yang sibuk menyiangi sayuran. Bau bawang merah dan cabai menguar tajam, membuat mataku sedikit perih. Aku menawarkan diri untuk memotong ayam, mencuci piring, apa saja yang bisa kulakukan agar aku tidak hanya berdiri canggung. Biar aku saja, Bu, kataku sambil mengambil baskom. Beberapa ibu tersenyum tipis, ada yang menepuk pundakku ramah. Namun, aku bisa mendengar jelas bisik-bisik lirih di belakangku. Itu calon pengantinnya? Serius, ya? Loh, bukannya dia pembantu di sini. Entah apa yang dipikirkan Ardi. Anak sekaya itu kok ya mau? Aku pura-pura tidak mendengar. Hatiku ingin berlari keluar, tapi kakiku tetap terpaku. Aku harus kuat. Siang menjelang, aku beralih membantu menata meja panjang di ruang tamu. Kain taplak putih yang baru saja disetrika kusiapkan rapi. Gelas kaca satu persatu kuletakkan dengan hati-hati. Aku ingin semuanya tampak sempurna, agar tidak ada celah untuk disalahkan. Namun, suara Bu Ratna menghantam telingaku seperti cambuk. Jangan sampai meja kotor. Kau kan cuma biasa ngelap rumah. Itu saja yang kau bisa. Masa yang sekecil ini saja tidak beres. Ucapnya tajam, sambil melipat tangan di dada. Aku menunduk, menelan rasa pahit yang tiba-tiba memenuhi rongga mulutku. Tidak ada satupun kata keluar dari bibirku. Yang bisa kulakukan hanya menahan napas, menundukkan kepala lebih rendah, dan menggerakkan tanganku lebih cepat. Di pojok ruangan, dua tante dari pihak keluarga besar memperhatikan kami. Salah satunya berbisik sambil menutup mulut, tapi cukup keras untuk kudengar. Aduh, kalau benar pembantu dijadikan menantu, bagaimana muka kita di depan tamu besok? Kasihan Bu Ratna, malu besar dia nanti. Aku ingin menutup telinga, tapi bisikan itu sudah menembus hati. Menjelang sore, Ardi muncul. Ia baru saja pulang dari menjemput beberapa perlengkapan pernikahan. Wajahnya penuh semangat, tapi senyum itu memudar begitu ia melihatku terduduk di dapur dengan mata sembab. Kamu nggak apa-apa, sayang? Tanyanya lembut, lalu jongkok di depanku. Aku cepat-cepat mengusap wajahku. Aku baik-baik saja, hanya lelah sedikit. Ardi meraih tanganku, menggenggamnya erat. Aku tahu mama kadang terlalu keras.
Tapi dengarkan aku. Apapun yang terjadi, aku memilihmu. Bukan karena apa yang kamu punya atau tidak punya, tapi karena kamu. Itu cukup buatku. Mataku kembali berkaca-kaca. Ingin rasanya aku menceritakan segalanya sekarang juga. Siapa diriku sebenarnya, apa yang kusimpan rapat-rapat. Tapi aku menahan diri. Jika kebenaran itu kuungkapkan sekarang, semua akan kehilangan makna. Aku butuh tahu siapa yang benar-benar menerimaku, bukan siapa yang tunduk karena hartaku. Malam itu, suasana rumah semakin ramai. Keluarga besar mulai berdatangan dari luar kota. Tawa bercampur obrolan memenuhi ruang tamu. Aku duduk di teras sendirian, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Di tengah keramaian itu, aku justru merasa sendirian. Aku menarik napas panjang, lalu berdoa dalam hati. Ya Allah, jika memang ini jalan yang Kau pilihkan untukku, kuatkan aku. Tapi jika ini hanya akan membawaku pada luka yang lebih dalam, tunjukkan aku tanda. Jangan biarkan aku buta. Dari balik tirai, kulihat Bu Ratna sedang sibuk menyambut tamu. Wajahnya berseri-seri, tetapi aku tahu, senyum itu bukan untukku. Senyum itu hanya topeng demi menjaga nama baiknya. Dan entah kenapa, malam itu aku merasa firasat buruk mulai merambati tubuhku. Sehari menjelang akad, seharusnya aku hanya merasa bahagia. Tapi yang kurasakan justru sebaliknya, seperti badai besar sedang menunggu di ujung malam. Aku sedang berada di kamar kecil yang disediakan untukku, mencoba merapikan diriku menjelang acara akad. Baju kebaya sederhana berwarna krem yang kupilih dengan hati-hati sudah melekat di tubuhku. Aku sengaja memilih warna lembut, bukan yang mencolok, agar tidak terlihat berlebihan. Riasanku tipis saja, sekadar menutupi lelah di wajah. Aku menatap cermin, mengatur napas panjang, lalu tersenyum kecil pada bayangan sendiri. Ini akan jadi awal baru. Batinku mencoba menenangkan hati yang sejak tadi berdebar tak karuan. Dari luar kamar, suara riuh tamu mulai terdengar. Musik gamelan pelan diputar, bercampur dengan suara tawa para keluarga yang datang dari jauh. Di tengah semua itu, aku justru merasa sendirian. Tak seorang pun dari keluarga calon suamiku yang masuk sekadar menanyakan kabar. Tapi aku menepis perasaan itu, berpikir mungkin mereka sibuk. Baru saja aku hendak berdiri, pintu kamar terbuka keras. Sosok Bu Ratna berdiri di ambang pintu, wajahnya tegang, mata penuh amarah. Tangannya menggenggam ember besar berisi air yang tampak keruh, bercampur sabun kotor dan sisa cucian dapur. Aroma menyengat langsung menusuk hidungku. Aku terkejut, berdiri kaku. Bu, ada apa? Sebelum sempat menyelesaikan kalimatku, tanpa peringatan, Bu Ratna mengangkat ember itu tinggi-tinggi lalu menyiramkannya ke tubuhku. Air kotor itu mengguyur kepalaku, wajahku, kebayaku, hingga menetes ke lantai. Aku terhuyung, kedua tanganku refleks meraih meja kecil di sampingku agar tidak jatuh. Tubuhku gemetar, dingin bercampur bau anyir menusuk. Mataku membelalak, air menetes dari ujung rambut ke wajah. Bu Ratna berdiri di depanku dengan wajah penuh kebencian. Bibirnya menegang sebelum akhirnya meledakkan kata-kata yang menusuk hati. Begini pantasnya orang sepertimu. Perempuan miskin, pembantu rendahan, tidak layak masuk keluarga kami. Kau kira bisa menipu kami dengan tampang manismu? Hah, jangan mimpi bisa duduk sejajar dengan kami. Setiap katanya bagai belati yang menusuk ulu hati. Aku tak mampu berkata apa-apa. Dadaku sesak, tenggorokanku tercekat. Aku mencoba meraih sapu tangan di meja untuk mengusap wajah, tapi Bu Ratna menepis tanganku kasar. Jangan sok-sokan bersih. Ingat asalmu. Kau itu cuma orang suruhan. Hidupmu di sini hanya karena kasihan. Dan hari ini, sebelum orang-orang datang menyaksikan kebodohan anakku, aku akan pastikan kau tahu tempatmu. Suasana kamar mendadak mencekam. Aku bisa mendengar jantungku sendiri berdegup kencang. Di luar, suara tamu masih ramai. Tak ada yang tahu apa yang sedang terjadi di balik pintu ini. Aku berusaha bicara, suara bergetar. Bu,
Saya mencintai Andi. Saya cinta. Bu Ratna menatapku tajam, sinis. Cinta tidak bisa menyamakan derajatmu dengan kami. Kau hanya memanfaatkan kebodohan anakku. Kau pikir, dengan wajah polosmu, kau bisa mengikatnya selamanya? Tidak. Aku akan hancurkan pernikahan ini, bahkan jika harus sekarang juga. Aku menunduk, menahan air mata yang bercampur dengan tetesan air kotor di wajahku. Hatiku terasa teriris. Setiap kata Bu Ratna seperti menggugurkan harapan yang selama ini kutanam. Dalam diriku, ada suara kecil yang berbisik lirih. Apakah ini tanda dari Tuhan? Apakah benar aku salah memperjuangkan cinta ini? Waktu terus berjalan. 1 jam lagi akad akan dimulai. Tapi aku berdiri di sini dengan kebaya basah kuyup, wajah kotor, dan hati yang hancur. Aku menggenggam ujung bajuku yang berat karena basah, menatap lantai yang dipenuhi genangan air. Di detik itu, aku merasa seperti orang yang paling hina di dunia. Namun jauh di dalam hati, ada bara kecil yang mulai menyala. Rasa sakit itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Amarah, harga diri, dan tekad untuk tidak selamanya diinjak. Aku mengangkat wajahku perlahan, menatap Bu Ratna dengan mata berkaca-kaca, tapi bukan lagi tatapan lemah. Ada kekuatan baru yang perlahan tumbuh di dalam diriku. Gaun pengantinku basah kuyup. Kain kebaya krem yang semula indah kini menempel di tubuh, dingin, berat, dan berbau tak sedap. Rambut yang sudah ditata rapi dengan sanggul kecil kini berantakan, hiasan bunga melorot, riasan wajahku luntur bercampur air kotor. Aku berdiri terpaku, kaku, seakan tubuhku bukan lagi milikku. Di luar kamar, beberapa tamu yang penasaran sudah berkerumun. Pintu kamar terbuka, dan suara-suara berbisik mulai terdengar. Astaga, itu kenapa pengantinnya? Ya Allah, baju basah semua. Apa yang terjadi? Aku bisa merasakan mata-mata menatap penuh heran, penuh tanya, sebagian bahkan dengan tatapan meremehkan. Ada yang menutup mulut menahan tawa, ada pula yang menggeleng prihatin. Andi berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat, matanya membesar melihat kondisiku. Ia terdiam, seolah lidahnya keluh. Aku menatapnya dengan harap, setidaknya katakan sesuatu, setidaknya lakukan sesuatu. Namun yang kulihat hanyalah tubuhnya yang kaku, tangan yang meremas resah, dan tatapan yang bergetar tanpa keberanian. Ia tidak maju mendekat. Ia tidak melindungiku. Sementara Bu Ratna, dengan wajah dingin dan suara lantang, berkata di hadapan semua orang. Lihatlah, beginilah kalau orang tidak tahu diri. Anak saya sudah saya peringatkan, tapi tetap saja keras kepala. Akhirnya memalukan keluarga begini. Suasana seketika gemuruh. Beberapa saudara Andi ikut mengangguk-angguk, sebagian menepuk bahu Bu Ratna, seolah mendukung tindakannya. Aku menunduk. Air mata mengalir deras, bercampur dengan noda kotor di pipi. Hatiku remuk. Yang lebih menyakitkan dari semua ini bukanlah air kotor yang mengguyur tubuhku, melainkan kenyataan bahwa tidak seorang pun berdiri membelaku. Aku merasa kecil, tidak berharga, dan benar-benar sendirian. Andi akhirnya melangkah pelan ke arahku. Suaranya lirih, hampir tak terdengar di tengah kegaduhan. Kamu, maaf, aku. Kata-kata itu tidak selesai. Ia tidak mengatakan aku akan membelamu. Tidak juga aku akan melawan keluargaku demi kamu. Hanya setengah kalimat yang menggantung, lalu mati di udara. Hatiku semakin hancur. Dalam benakku, satu kesadaran pahit menyeruak. Jika di saat aku dihina serendah ini saja Andi tidak bisa melindungiku, bagaimana aku bisa berharap ia akan melindungiku nanti, ketika hidup lebih berat dari sekadar air kotor? Aku menarik napas panjang, menatap wajah Andi dengan mata yang penuh luka. Ini bukan hanya soal gaun yang kotor, Andi, kataku dengan suara parau. Ini tentang harga diriku, dan tentang keberanianmu. Dan sekarang aku tahu, aku sendirian. Andi terdiam. Tidak ada jawaban. Tidak ada perlawanan. Aku menunduk, menatap kebayaku yang kotor, lalu meremas ujung kain itu.
Air mataku masih terus mengalir. Tapi kini bukan sekadar karena sedih. Ada luka yang begitu dalam, luka yang tidak akan sembuh dengan kata maaf. Luka ini akan selalu membekas, bahkan jika waktu berganti. Sambil bergetar, aku melangkah mundur. Orang-orang menyingkir, membuka jalan. Suasana menjadi sunyi. Semua tatapan tertuju padaku, sebagian iba, sebagian mencibir. Aku berjalan perlahan, setiap langkah berat, tapi di dalam hati ada satu hal yang mulai tumbuh. Sebuah tekad untuk tidak lagi membiarkan diriku diinjak. Dan ketika aku melewati pintu rumah itu, aku tahu, aku tidak hanya meninggalkan acara akad. Aku sedang meninggalkan seluruh penghinaan yang selama ini mereka berikan. Luka itu akan kubawa, tapi luka ini jugalah yang akan menjadi kekuatan terbesarku. Langkahku terhenti di halaman depan rumah. Nafasku tersengal, kebaya basah dan berbau masih melekat, tapi ada bara yang semakin besar membakar di dalam dadaku. Orang-orang yang baru datang, para tamu undangan, tetangga, kerabat jauh, mulai berbisik-bisik heran melihat penampilanku yang compang-camping. Astaga, itu calon pengantinnya. Kenapa bisa begitu? Memalukan sekali. Bisikan itu berputar di telingaku, menyayat hati. Namun untuk pertama kalinya, aku tidak menunduk. Aku berdiri tegak, membiarkan semua orang menatapku. Aku tahu, inilah saatnya. Aku mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua orang diam. Dan entah bagaimana, suasana riuh itu perlahan mereda. Mata puluhan orang tertuju padaku. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu dengan suara tenang namun tegas, aku mulai berbicara. Bapak, Ibu, saudara sekalian, hari ini seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupku. Namun, apa yang baru saja terjadi membuatku sadar, aku tidak bisa melanjutkan semuanya dalam kebohongan. Beberapa orang saling pandang. Ada yang berbisik, ada yang menunggu dengan tatapan penuh penasaran. Aku melanjutkan, suaraku sedikit bergetar, tapi tidak goyah. Selama ini, kalian mengenalku hanya sebagai seorang asisten rumah tangga di rumah ini. Aku tidak pernah membantah, tidak pernah berusaha mengubah pandangan kalian. Karena memang itu yang sengaja kulakukan, menyamar. Aku ingin tahu, apakah masih ada orang yang bisa mencintaiku apa adanya, tanpa melihat apa yang aku miliki. Bisik-bisik semakin ramai. Ada yang mendengus tidak percaya, ada pula yang menatapku dengan dahi berkerut. Bu Ratna berdiri di teras, wajahnya merah padam. Omong kosong apa lagi ini? Jangan bikin malu, bentaknya. Aku menoleh ke arahnya, kali ini dengan tatapan yang tenang. Tidak, Bu. Justru sekarang aku akan berhenti diam. Aku akan katakan yang sebenarnya. Aku mengangkat dagu, menatap seluruh tamu yang hadir. Aku bukan siapa-siapa di depan kalian. Tapi sesungguhnya, aku adalah pemilik perusahaan properti yang mungkin sering kalian dengar di berita. Perusahaan itu kubangun dari nol, dengan kerja keras dan doa. Dan aku memilih menyamar menjadi art di rumah ini, hanya untuk satu alasan. Aku mencari pasangan hidup yang mencintaiku tulus, bukan karena hartaku. Sejenak, suasana menjadi hening. Orang-orang terdiam, menatapku dengan mulut sedikit terbuka. Ada yang langsung menutup mulutnya, seolah tidak percaya. Seorang tamu pria berbisik pada istrinya. Dia yang punya. Itu? Aku pernah baca di koran minggu lalu. Tubuhku masih bergetar, tapi aku terus melanjutkan. Aku tahan semua hinaan, semua cemoohan, karena aku berharap cinta bisa mengalahkan segalanya. Aku berharap keluarga yang kutemui akan menerimaku apa adanya. Tapi yang kudapat hanyalah luka, hinaan, dan hari ini, air kotor yang disiramkan ke tubuhku, seolah aku ini sampah. Aku berhenti sejenak, suaraku serak. Dan yang lebih menyakitkan, orang yang kupilih untuk kucintai, Andi, hanya berdiri diam. Tidak satupun kata pembelaan keluar dari bibirnya. Kepala menoleh ke arah Andi, yang masih terdiam di antara kerumunan. Wajahnya pucat, matanya memerah, namun bibirnya tak mampu berucap. Aku menutup mata sebentar,
lalu menghela napas panjang. Cukup sudah. Hari ini, aku batalkan pernikahan ini. Aku tidak ingin mengikat hidupku pada keluarga yang menolak diriku, hanya karena status yang kalian lihat di permukaan. Aku akan melanjutkan hidupku sendiri, dengan luka yang membekas, tapi juga dengan harga diri yang tetap utuh. Terdengar desahan kaget dari para tamu. Beberapa wanita menutup mulut dengan tangan, sebagian pria mengangguk pelan seolah mengerti. Aku menunduk sebentar, lalu kembali berdiri tegak. Maaf jika keputusanku mengejutkan. Tapi lebih baik aku pergi dengan terhormat, daripada bertahan dengan dipermalukan. Suasana hening. Tak ada yang berani bicara. Bu Ratna berdiri kaku, wajahnya merah, matanya berkilat penuh amarah. Andi mencoba melangkah maju, tapi aku mengangkat tangan, menghentikannya. Tidak, Andi. Jangan katakan apa-apa. Kau sudah menunjukkan siapa dirimu dengan diam itu. Aku kemudian melangkah keluar, melewati kerumunan tamu. Mereka menyingkir, memberi jalan. Dalam hati, meski masih perih, aku merasa lebih ringan. Karena untuk pertama kalinya, aku memilih diriku sendiri. Aku berdiri di tengah halaman, tubuh masih dibalut kebaya basah yang bau, namun suara dalam hatiku lebih lantang daripada rasa malu. Semua tatapan tertuju padaku. Ada yang kasihan, ada yang terperangah, ada pula yang masih mencibir. Aku menatap Andi, pria yang semula ku percaya akan menggenggam tanganku seumur hidup. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar, tapi tak satu pun kata keluar. Ia hanya berdiri di sana, seperti boneka yang kehilangan jiwa. Aku menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara yang jelas, agar semua orang mendengar. Jika cinta saja harus diukur dari harta, jika penghormatan ditentukan oleh status, maka lebih baik aku tidak jadi bagian dari keluarga ini. Suasana mendadak hening. Semua tamu yang sudah duduk di kursi plastik berhenti berbicara. Anak-anak yang tadi berlarian terdiam, menatap dengan polos. Bahkan musik gamelan yang mengalun dari speaker terdengar sumbang, seakan malu untuk terus berbunyi. Andi akhirnya mencoba bicara. Tapi, aku mengangkat tangan, menghentikannya. Tatapanku menusuk lurus ke matanya. Cukup, Andi. Diammu tadi sudah cukup menjelaskan segalanya. Kau tidak membelaku saat aku dipermalukan di depan banyak orang. Kau membiarkan ibumu menghancurkan harga diriku. Aku tidak butuh kata-kata kosong setelah itu. Andi terhuyung, wajahnya semakin muram. Ia menunduk, tak sanggup menatapku lagi. Bu Ratna, yang berdiri tidak jauh darinya, justru mendengus keras. Bagus. Akhirnya kau sadar diri juga. Anak saya memang pantas dapat yang lebih baik, katanya lantang, seakan ingin memastikan seluruh tamu mendengar. Namun kalimat itu justru membuat beberapa tamu berbisik tak nyaman. Ada yang memandang Bu Ratna dengan wajah heran, ada pula yang geleng-geleng kepala. Perlahan, simpati yang tadi mungkin berpihak padanya mulai bergeser. Aku menghela napas panjang lagi, kali ini lebih tenang. Terima kasih, Bu, karena sudah menunjukkan wajah asli di depan semua orang. Sekarang semua bisa menilai sendiri, siapa yang benar-benar menjaga martabat, dan siapa yang hanya sibuk menjaga gengsi. Beberapa tamu langsung menunduk, pura-pura sibuk dengan ponsel mereka, tapi jelas mereka mendengar. Bahkan ada yang berbisik, kasihan sekali pengantinnya. Bu Ratna keterlaluan. Aku menatap ke arah penghulu yang sejak tadi duduk kebingungan di meja akad. Aku menunduk sopan. Maaf, Pak, tidak ada akad hari ini. Pernikahan ini saya batalkan. Penghulu itu terperangah, lalu mengangguk pelan, menghormati keputusanku. Suara gemuruh mulai terdengar dari para tamu. Ada yang menutup mulut, ada yang menarik napas panjang, ada pula yang langsung berdiri karena merasa tidak perlu lagi menunggu acara yang jelas batal. Aku melangkah maju ke arah pintu gerbang rumah, melewati barisan tamu. Setiap langkahku terasa berat, tapi juga melegakan. Aku tahu, keputusan ini akan menyakitkan, akan menjadi bahan omongan banyak orang.
Tapi lebih baik aku menjadi bahan gunjingan karena mempertahankan harga diriku, daripada menjadi bahan tertawaan karena memaksakan pernikahan yang penuh penghinaan. Saat aku hendak keluar, suara seorang tetua dari pihak keluarga Andi terdengar lantang. "Ratna, apa yang kau lakukan tadi sungguh memalukan. Anak ini punya harga diri. Kau kira tamu-tamu ini tidak melihat siapa yang benar?" Bu Ratna terdiam, wajahnya memerah menahan malu. Aku berhenti sebentar, lalu menoleh ke belakang. Suaraku lembut, tapi tegas. "Hari ini mungkin kalian berpikir aku kalah. Tapi percayalah, aku tidak pernah merasa lebih menang daripada sekarang. Karena aku tidak menjual harga diriku demi cinta yang rapuh." Dan dengan itu, aku melangkah keluar. Di luar pagar, udara segar menyambutku. Langit biru terasa lebih luas, meski hatiku masih remuk. Aku berjalan menjauh, meninggalkan rumah itu, meninggalkan pernikahan yang batal, meninggalkan cinta yang tidak berani melindungiku. Namun aku tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal baru, awal dari hidup yang akan kutata kembali dengan caraku sendiri. Aku melangkah keluar dari gedung pernikahan dengan gaun basah kuyup, sisa air kotor masih menempel dan berbau menusuk. Namun setiap langkahku terasa lebih ringan, seakan-akan aku baru saja menanggalkan beban yang selama ini menjerat dadaku. Riuh suara tamu yang bergumam, berbisik, bahkan ada yang memotret kejadian tadi, terus terdengar di belakang. Tapi aku tidak lagi peduli. Bagiku, semua itu hanyalah riak kecil dari lautan yang harus kuhadapi. Tangisku berhenti. Ada api yang mulai menyala dalam diriku. Api harga diri yang selama ini ku sembunyikan demi cinta. Aku sadar, jika aku tetap melanjutkan pernikahan ini, aku hanya akan hidup dalam penindasan dan cemooh. Tidak ada rumah tangga yang sehat bila fondasinya penuh kebohongan dan penghinaan. Aku menyetop sebuah taksi di depan gedung. Sopir itu sempat memandang heran melihat keadaanku. Gaun pengantin putih yang kini lusuh, basah, dan berbau. Namun aku tersenyum kecil sambil berkata, "Bisa antar saya pulang?" Ia hanya mengangguk dengan tatapan penuh simpati. Dalam perjalanan, kepalaku penuh dengan bayangan kejadian barusan. Wajah Bu Ratna yang penuh kebencian, tatapan kosong Andi yang tidak berani membela, dan bisikan-bisikan sinis keluarga mereka. Semua itu menamparku keras, membuatku benar-benar sadar bahwa aku nyaris membuat kesalahan terbesar dalam hidupku. Sampai di apartemen, aku berdiri di depan cermin. Wajahku pucat, gaunku berantakan, namun mataku memantulkan sesuatu yang berbeda, keteguhan. Aku menghapus riasan yang sudah luntur dan menanggalkan gaun itu. Aku menggantinya dengan pakaian sederhana, lalu membuka laptop. Sudah terlalu lama aku bersembunyi di balik identitas palsu. Kini saatnya aku kembali ke diriku yang sebenarnya. Satu demi satu aku membuka berkas proyek, kontrak kerja, dan laporan dari perusahaanku. Para karyawanku pasti sedang menunggu kabar. Mereka tidak tahu bahwa bos mereka hampir terjebak dalam keluarga yang tidak menghargainya. Telepon berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar, namun aku bisa menebak siapa. Aku mengangkatnya. "Kenapa kamu pergi?" Suara Andi terdengar panik, getir, seperti kehilangan pegangan. Aku menarik napas dalam. "Aku pergi karena aku memilih diriku sendiri. Kalau sejak awal kau tidak bisa melindungiku dari keluargamu, bagaimana aku bisa yakin kau akan melindungiku sepanjang hidup?" "Maaf, aku takut melawan ibu." Aku terdiam sejenak, lalu menjawab dengan tenang, "Cinta itu butuh keberanian, Andi, dan kau tidak memilikinya." Aku memutuskan sambungan telepon. Air mataku jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena hancur, melainkan karena lega. Aku sudah memilih jalan yang benar. Malam itu aku menulis di buku catatan kecilku. Hari ini aku kehilangan calon suami, tapi aku menemukan kembali diriku yang sesungguhnya. Mulai sekarang, aku akan melangkah dengan tegap, membangun kembali hidupku tanpa rasa takut dicemooh. Dunia akan tahu siapa aku sebenarnya, bukan seorang pembantu yang diremehkan, tapi seorang perempuan yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri.
Aku menutup buku itu dengan senyum kecil. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bebas. Bertahun-tahun berlalu, luka lama itu sudah menjadi sejarah. Dari sebuah apartemen sederhana tempatku pernah duduk menangis dalam gaun pengantin yang basah, kini aku berdiri di atas gedung bertingkat milikku sendiri. Dari jendela kaca besar ruang kerjaku, aku bisa melihat hamparan kota yang padat, dengan papan reklame besar bertuliskan namaku, Pradipta Land Hunian Nyaman, masa depan cemerlang. Perusahaan properti yang dulu hanya bermula dari modal kecil dan tekad keras kini menjelma menjadi raksasa. Proyek perumahan elit berdiri di berbagai kota, apartemen modern dibangun dengan konsep ramah lingkungan, dan aku dipercaya memimpin ratusan karyawan yang setia. Aku bahkan sering diundang ke televisi, ke seminar bisnis, dan menjadi pembicara tentang perjalanan hidupku. Setiap kali aku naik panggung, mengenakan setelan elegan dan tersenyum di depan ribuan orang, aku selalu teringat hari itu, hari ketika aku disiram air kotor oleh calon ibu mertuaku. Penghinaan itu menjadi titik balik, cambuk yang membuatku berjanji tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun merendahkanku. Orang-orang kini memujiku sebagai pengusaha muda inspiratif. Banyak media menulis tentang perjalananku, dari seorang gadis sederhana yang bekerja sebagai asisten rumah tangga hingga menjadi pemilik kerajaan properti. Mereka menyebutku perempuan baja, karena aku tidak hanya bertahan dari luka, tapi menjadikannya bahan bakar untuk melesat jauh ke depan. Namun, di balik kesuksesan itu, aku tidak melupakan nilai yang dulu kucari, ketulusan. Aku selalu menekankan kepada timku bahwa bisnis bukan hanya soal untung, tetapi juga soal memberi manfaat. Aku membangun kompleks perumahan khusus dengan harga terjangkau untuk keluarga kecil yang baru merintis. Aku mendirikan beasiswa untuk anak-anak pekerja harian. Bahkan aku membuat yayasan sosial yang memberi rumah gratis bagi janda dan anak yatim. Suatu kali, dalam sebuah acara penghargaan wirausaha, seorang wartawan bertanya, "Bu Pradipta, apa yang memotivasi Anda sehingga bisa menjadi sehebat ini?" Aku tersenyum kecil, mengingat masa lalu yang pahit. Karena dulu saya pernah dianggap tidak layak. Saya ingin membuktikan bahwa nilai manusia tidak ditentukan dari status atau pekerjaan, melainkan dari keberanian dan kerja kerasnya. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Banyak orang yang terharu, bahkan meneteskan air mata. Saat itu aku sadar, luka yang dulu hampir menghancurkanku kini telah menjelma menjadi cahaya bagi banyak orang. Malam harinya, aku duduk sendirian di ruang kerjaku. Di meja, ada tumpukan proposal proyek baru, undangan acara, dan berkas investasi bernilai miliaran rupiah. Namun pandanganku justru jatuh pada buku catatan kecil yang masih kusimpan sejak hari aku membatalkan pernikahan itu. Yang kutulis, "Hari ini aku kehilangan calon suami, tapi aku menemukan kembali diriku yang sesungguhnya." Air mataku menetes, bukan karena sedih, melainkan karena bersyukur. Semua itu benar adanya. Keputusan meninggalkan pelaminan hari itu adalah awal dari semua kesuksesan ini. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Kesuksesanku tak lagi bisa terbendung. Sore itu, hujan baru saja reda. Langit masih menyisakan warna abu-abu, dan udara terasa dingin menusuk. Aku baru selesai menghadiri rapat bersama tim direksi ketika sekretarisku mengetuk pintu. "Bu, ada seorang wanita tua yang ingin bertemu," katanya. "Ini sangat penting." Aku mengerutkan kening. "Siapa namanya?" "Ratna," jawab sekretarisku pelan, seolah menyadari bahwa nama itu membawa beban tersendiri bagiku. Jantungku berdegup sekali lebih kencang. Ratna, nama yang bertahun-tahun lalu membuat dadaku terasa sesak. Nama yang melekat dengan air kotor dan penghinaan. Aku menarik napas panjang. "Baik, suruh dia masuk." Pintu terbuka perlahan, dan di sana berdirilah sosok yang pernah begitu angkuh. Rambutnya yang dulu hitam kini memutih, kulit wajahnya keriput, matanya sayu, dan langkahnya tertatih. Ia tampak jauh berbeda dari sosok Bu Ratna yang dulu penuh gengsi dan suara tajam. "Aku tidak menyangka kau mau menerimaku." Suaranya bergetar, hampir seperti bisikan.
Ia duduk pelan di kursi di hadapanku, tangannya gemetar menggenggam tas lusuh. Aku tahu, aku sudah terlalu banyak salah padamu. Aku menatapnya dengan tenang. Dalam hatiku, ada perasaan campur aduk, getir, iba, sekaligus lega. Waktu benar-benar mengubah segalanya. Kenapa kau datang, Bu? Tanyaku dengan suara datar. Air matanya menggenang. Untuk meminta maaf. Suaranya pecah. Aku buta oleh gengsi dan martabat kosong. Aku buta oleh kebanggaan palsu hingga melupakan bahwa kau punya hati. Aku salah menilaimu. Sangat salah. Tanganku terlipat di atas meja. Aku mengingat kembali setiap detik kejadian itu. Tubuhku kuyup dengan air kotor, tamu-tamu yang menahan napas, dan Andi yang berdiri membeku tanpa suara. Semua kenangan itu kembali menghantam, seakan baru kemarin terjadi. Air kotor yang kau siramkan dulu, kini memang sudah kering, kataku perlahan, memilih setiap kata dengan hati-hati. Tapi luka yang ditinggalkan, dan pelajaran yang kubawa, akan selalu kuingat. Itu yang membuatku menjadi seperti sekarang. Bu Ratna terisak, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya berguncang, seakan penyesalan bertahun-tahun tumpah pada saat itu juga. Aku berdiri, menatapnya sekali lagi. Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Bu. Tapi memaafkan tidak berarti aku lupa. Kau mengajariku satu hal, bahwa harga diri lebih berharga daripada sekadar restu yang dipaksakan. Ia mencoba meraih tanganku, tetapi aku menahan diri. Senyum tipis muncul di wajahku, senyum yang bukan lagi tanda kelemahan, melainkan kekuatan. Aku doakan kau sehat. Semoga Tuhan memberi kesempatan bagimu untuk menebus semua ini dengan caramu sendiri. Tanpa menunggu jawaban, aku melangkah pergi. Suara langkahku menggema di ruang kantor yang luas, meninggalkan Bu Ratna sendirian dengan air matanya. Di luar, langit mulai cerah. Mentari sore menembus kaca gedung, menyinari langkahku yang tegap. Aku tahu, penyesalan Bu Ratna mungkin tidak akan pernah bisa menghapus apa yang telah terjadi. Tapi bagiku, itu sudah cukup. Cukup untuk menunjukkan bahwa roda kehidupan benar-benar berputar. Dan aku, yang dulu dianggap tak layak, kini berdiri tegak dengan harga diri dan kesuksesan yang tak bisa diruntuhkan siapapun.